Di tepi barat Pulau Sumatera, terbentang sebuah pantai yang kini dikenal sebagai Pantai Air Manis di Padang, Sumatera Barat. Pantai ini menyimpan legenda besar yang masih hidup dalam ingatan masyarakat hingga hari ini. Legenda tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya dan akhirnya dikutuk menjadi batu. Dialah Malin Kundang, sebuah nama yang hingga kini masih menjadi peringatan bagi generasi demi generasi. Pada zaman dahulu, di sebuah desa nelayan di Air Manis, hiduplah sepasang suami istri sederhana. Sang ayah adalah seorang nelayan, sementara sang ibu, Mande Rubayah, adalah seorang wanita sabar yang selalu setia menunggu kepulangan suaminya. Namun, kehidupan mereka tidaklah mudah. Karena himpitan ekonomi, sang ayah akhirnya memutuskan untuk merantau, menyeberangi lautan, mencari penghidupan yang lebih baik. Hari demi hari, tahun demi tahun, sang ayah tak kunjung kembali. Hingga akhirnya, kabar tentang dirinya pun hilang begitu saja. Tinggallah Mande Rubayah seorang diri, membesarkan anak semata wayangnya, Malin. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas, meski kadang nakal. Ia sering mengejar ayam-ayam di halaman, bahkan pernah jatuh, hingga tangannya terluka, membentur batu. Luka itu meninggalkan bekas di lengannya, tanda yang kelak akan membongkar jati dirinya. Karena sejak kecil, ia selalu dikundang-kundang, digendong, dan dibawa ibunya kemana-mana. Orang-orang pun memanggilnya Malin Kundang. Beranjak remaja, Malin menyadari betapa berat perjuangan ibunya mencari nafkah seorang diri. Hatinya tergerak untuk membantu. Ia pun bertekad merantau, mengikuti kapal dagang yang singgah di pelabuhan. Namun, sang ibu tidak rela. Malin, jangan kau tinggalkan ibu seorang diri. Lihatlah ayahmu pergi merantau dan tak pernah kembali, kata Mande dengan mata berkaca-kaca. Tetapi Malin terus membujuk, meyakinkan bahwa ia tidak akan melupakan ibunya dan suatu hari akan kembali membawa kebahagiaan. Dengan hati yang sangat berat, akhirnya Mande Rubayah merelakan anaknya pergi. Malin pun berpamitan, meninggalkan ibunya yang setia, menatap lautan setiap sore, berharap kapal itu suatu hari akan membawa pulang putranya kembali. Dalam perjalanan panjangnya, Malin menghadapi banyak rintangan. Kapal yang ditumpanginya sempat karam, membuatnya terdampar di sebuah negeri yang asing. Namun, keberuntungan berpihak padanya. Malin adalah pemuda rajin dan pandai. Ia bekerja keras, membangun kepercayaan banyak orang. Tahun demi tahun berlalu, Malin tidak lagi menjadi nelayan miskin. Ia kini seorang saudagar kaya raya, dengan ratusan pekerja dan kapal dagang besar. Puncak keberhasilannya datang ketika ia menikahi putri, seorang saudagar kaya yang rupawan. Dengan pakaian mewah, kapal megah, dan istri yang cantik, Malin telah berubah, seolah lupa pada masa kecilnya di Air Manis. Sementara itu, di desa kecil Air Manis, Mande Rubayah masih setia menanti. Rambutnya telah memutih, tubuhnya renta, namun hatinya tetap berharap. Setiap kali kapal berlabuh, ia selalu bertanya pada nakhoda dan awak kapal, apakah mereka mengenal putranya? Namun, jawaban yang ia terima selalu sama. Tidak ada kabar tentang Malin Kundang. Malam demi malam, ia berdoa, memohon keselamatan bagi anak semata wayangnya. Hingga suatu hari, sebuah kapal megah berlabuh di pantai Air Manis. Warga desa berbondong-bondong datang, menyangka kapal itu milik seorang pangeran atau bangsawan.
Dari kejauhan, terlihat seorang pria tampan, berpakaian indah, bersama seorang wanita cantik, yang tak lain adalah istrinya. Mande Rubayah tertegun. Ia melihat dengan seksama, dan matanya menangkap tanda yang tak mungkin salah, bekas luka di lengan pemuda itu. Air matanya mengalir deras. Itu adalah anaknya, Malin Kundang. Dengan langkah terburu-buru, ia berlari menuju Malin, memeluknya erat sambil berkata, "Malin, anakku, akhirnya kau kembali juga." Namun, istri Malin menatap heran. Bagaimana mungkin suaminya yang bangsawan memiliki seorang ibu tua miskin berpakaian compang-camping? Ia pun bertanya dengan penuh curiga. Malin terdiam sejenak. Lalu, demi menjaga kehormatannya, ia mendorong ibunya hingga terjatuh ke pasir. Dengan suara keras, ia berkata, "Perempuan tua, aku bukan anakmu. Ibuku adalah seorang bangsawan, bukan orang miskin sepertimu." Tangisan Mande pecah, hatinya hancur. Dengan tubuh lemah, ia terkapar di pasir, sementara Malin kembali ke kapalnya bersama istrinya. Saat sadar kembali, ia menatap langit, berlutut, dan berdoa dengan penuh luka, "Ya Tuhan, jika benar dia bukan anakku, ampuni dia. Tapi jika benar dia adalah Malin Kundang, anakku, maka kutuklah dia menjadi batu, agar dunia tahu akibat durhaka pada seorang ibu." Langit tiba-tiba berubah muram. Angin bertiup kencang, gelombang menggulung, petir menyambar. Kapal megah Malin hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, badai reda. Di tepi pantai, masyarakat menemukan bongkahan batu, menyerupai tubuh manusia sedang berlutut, dengan wajah menunduk menyesal. Batu itu dipercaya sebagai wujud Malin Kundang, yang dikutuk oleh ibunya sendiri.